Hadirin sekalian, acara akan dimulai. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI. Yang kami hormati, pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri, tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir bersama dalam acara Soft Launching Sistem Pengelolaan Keuangan Terintegrasi berbasis aplikasi Satu Keuangan atau SAKU. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara, laporan Kepala Biro Keuangan dan Aset, Bapak Hani Sofia Rustam, disilahkan. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih sudah hadir, Pak. Yang kami hormati Kepala Biro Pusat Lingkup Sekretaris Jenderal, PLT Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang hadir melalui Zoom meeting, Pak Sekjen. Pejabat administrator dan fungsional yang terkait, serta hadirin seluruh peserta kegiatan peluncuran soft launching, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali laporan ini, izinkan kami kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir bersama di ruangan ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka peluncuran atau soft launching sistem pengelolaan keuangan terintegrasi berbasis aplikasi Satu Keuangan atau disingkat dengan aplikasi SAKU. Sehubungan dengan kegiatan peluncuran soft launching aplikasi SAKU pada hari ini, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan. Berawal dari persetujuan Bapak Sekretaris Jenderal pada tanggal 24 Maret 2021 atas gagasan inovatif dalam proyek perubahan yang kami usung
dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2021 untuk mewujudkan optimalisasi tata kelola keuangan aset berbasis teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Yang kedua, dasar pelaksanaan ini dari Dipas Sekretariat Jenderal TA 2021 beserta revisi petunjuk operasional kegiatan atau POK Sekretariat Jenderal TA 2021 tanggal 29 Maret tahun 2021. Izin kami melaporkan Pak Sekjen setelah persetujuan kami lakukan revisi untuk membiayai pendanaan pembangunan sistem ini. Yang kedua, kami laporkan kepada Pak Sekjen bahwa peserta dan tempat pelaksanaan kegiatan peluncuran atau soft launching aplikasi Saku ini dilakukan secara hibrid. Kepala Biro Pusat lingkup Sekjen hadir secara langsung bertempat di ruang rapat ini, sedangkan pejabat administrator dan fungsional yang terkait serta bendahara pengeluaran pembantu atau BPP, Biro Pusat, dan DKPP mengikuti kegiatan melalui link Zoom meeting di ruangan masing-masing. Terkait dengan pembangunan aplikasi Saku, izinkan kami melaporkan pula sebagai berikut, Pak Sekjen. Yang pertama, tujuan dari pembangunan aplikasi Saku ini dalam rangka memodernisasi layanan keuangan yang diharapkan nantinya dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal. Yang kedua, dalam aplikasi Saku terdiri dari 5 modul yang meliputi pertama modul loket, yang nanti modul ini merupakan modul awal atau modul pertama pada proses bisnis aplikasi Saku. Pada modul ini, petugas loket nanti akan menginput seluruh berkas usulan SPP yang diterima Biro Keuangan dan Aset. Yang kedua, modul verifikator ini untuk menguji keabsahan dan kesesuaian SPP sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi sama ini verifikator melakukan pengujian secara manual berubah menjadi secara elektronis. Yang ketiga, modul ekspedisi digunakan oleh petugas untuk mencatat sekaligus untuk melacak seluruh pergerakan dokumen SPP. Yang keempat, modul pengantar SPM yang dalam hal ini SPM yang telah divalidasi dan dikirim ke KPPN akan diinput melalui modul ini. Selain itu juga pencatatan SP2D juga akan dilakukan pencatatan melalui modul ini. Yang terakhir atau modul yang kelima adalah modul monitoring. Pada modul ini akan memberikan informasi yang terkait dengan proses pencairan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekjen, antara lain informasi mengenai proses SPP menjadi SP2D, dalam hal ini yaitu tracking system, kemudian informasi realisasi anggaran dan capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IPA. Selain itu, kami laporkan kepada Pak Sekjen bahwa dalam pengembangan nantinya dapat memberikan informasi melalui pesan elektronik, baik SMS masking atau WhatsApp blast kepada pengguna layanan, dalam hal ini pada pejabat pembuat komitmen atau PPK dan atau BPP masing-masing Biro Pusat dan Sekretariat DKPP. Yang ketiga, dari pembangunan aplikasi ini diharapkan bahwa manfaat bagi Biro Pusat antara lain dalam hal pelacakan atau tracking system, dapat memonitoring perkembangan realisasi anggaran dan capaian IPA, transparansi berbagai informasi, serta digitalisasi dokumen pertanggungjawaban. Kami laporkan Pak Sekjen bahwa aplikasi Saku ini telah kami diseminasikan pada bulan April 2021, dan saat ini tengah diuji coba pada 4 biro pusat, yaitu Biro Perencanaan, Pusat Penerangan, Pusat Fasilitasi Kerjasama, dan di Biro Keuangan Aset itu sendiri. Selanjutnya direncanakan, dan mohon izin Pak Sekjen juga nantinya untuk menerapkan aplikasi Saku pada seluruh biro pusat lainnya dan Sekretariat DKPP secara bertahap mulai bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Bapak Sekretaris Jenderal dalam mewujudkan pembangunan aplikasi Saku ini.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terkait yang telah membantu terselenggaranya acara peluncuran soft launching pada hari ini. Tak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selanjutnya, dimohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris Jenderal untuk berkenan menyampaikan sambutan pengarahan sekaligus melakukan peluncuran soft launching aplikasi Saku yang izin Pak ditandai dengan menekan tombol digital pada layar monitor. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita ikuti bersama pengarahan Sekretaris Jenderal sekaligus meluncurkan aplikasi Saku secara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para kepala biro dan Kapus Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kemudian hadir juga saya kira Sekretaris DKPP yang baru saja di PLT-kan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, mungkin hadir secara virtual. Terima kasih Pak Ses, Pak Yudia. Kemudian Bapak Ibu pejabat eselon 3 dan 4 saya kira yang hadir baik secara langsung maupun tidak langsung, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mengawali pertemuan ini, pertama bila kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada siang hari ini kita dapat hadir di ruangan ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam acara soft launching sistem pengelolaan keuangan terintegrasi berbasis aplikasi satu keuangan. Tadi disebut oleh Pak Karo keuangan aset dengan istilah saku. Tapi ini bukan uang saku saya kira. Ya, jadi saku ini. Saya nggak tahu ngambil singkatannya dari mana, tapi ya saku lah mungkin lebih gampang. Kemarin saya kira Pak Karo Perencanaan menerbitkan juga dengan jargon sirika. Ya, nggak tahu ada si. Biasanya ada kalau sistem itu si ya, tapi ini nggak ada. Mestinya si saku. Ya biasanya kan si. Tapi ini saku. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama kepada teman-teman Karo Kapus, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu dalam acara soft launching gitu ya. Kegiatan ini sebetulnya diinisiasi oleh Pak Karo Keuangan Aset, yaitu dalam rangka proyek perubahan tim 2 sebetulnya. Nah, saya sih mengapresiasi dan terima kasih syukur-syukur sistem pengelolaan keuangan yang akan dijadikan proyek perubahan oleh Pak Karo Keuangan Aset. Ini harapan saya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat gitu ya. Tadi saya kira disebutkan manfaat itu tidak hanya kepada Sekretariat Jenderal, tetapi juga kepada Kementerian Dalam Negeri secara umum. Jadi mudah-mudahan Pak Karo, saya nggak tahu waktunya tinggal 2 bulan ya mungkin. Karena gelombang pertama kalau nggak salah Pak Karo Perencanaan dan teman-teman ya Bu Karo Kepegawaian itu besok sudah melakukan seminar akhir dan sekaligus penutupan gitu ya. Gitu. Saya kira nah ini Pak Karo Keuangan saya kira masih punya waktu gitu ya. Ya kurang lebih
tanggal 3 Juli. Saya nggak tahu, makanya kemarin waktu seminar di awal saya sampaikan, Pak Karo jangan terlalu banyak. Saya khawatirnya akan merepotkan diri sendiri, kemudian tidak terkejar dengan waktu. Tambah pekerjaan, di sana sini sibuk gitu ya gitu. Makanya saya kemarin yang penting jangan terlalu ideal, tapi harapannya mudah-mudahan apa yang diinginkan dalam proyek perubahan itu sesuai dengan target selesai kan gitu. Makanya saran saya kemarin begitu, supaya dipilih kembali mana-mana yang jadi prioritas, mana yang tidak jadi prioritas gitu. Bukan yang lain tidak mampu, saya kira mampu aja, tapi kita kan harus disesuaikan dengan kondisi lebih-lebih kita kan sibuk ya gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana narasi yang sampaikan ke saya oleh Karo Keuangan dan Aset, saat ini kita berada di tengah revolusi industri 4.0. Ini saya kira bagi kita sudah tidak asing lagi. Dan kemajuan teknologi informasi komunikasi, saya kira kita saat ini sudah memasuki generasi ke-5, saya kira, atau yang kita sebut dengan 5G. Saya kira perubahan ini tentu akan berpengaruh terhadap budaya hidup masyarakat gitu ya di dunia, dan perubahan saya kira ini juga sangat cepat. Lebih-lebih sekarang ini kan kita hidup di masa pandemi COVID-19 saya kira. Jadi saya kira terbukti dengan pandemi COVID-19 itu teknologi informasi sekarang berkembang di mana-mana gitu ya. Artinya tidak hanya di kalangan para pejabat, birokrat, tapi saya kira sekarang sudah berkembang kepada ibu-ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga, kayak istri saya kan ibu rumah tangga. Jadi udah di dapur juga pakai teknologi informasi gitu ya. Jadi ngobrol dengan tetangga ya sudah pakai Zoom juga sekarang. Iya, sambil masak. Dan ngobrol dengan saudaranya sekarang sudah pakai Zoom juga. Walaupun ya tidak mesti pakai laptop atau komputer, tapi bisa pakai misalnya HP dan seterusnya. Saya kira ya ini ada dampaknya juga dengan pandemi COVID-19 saya kira. Yang tadinya orang gaptek tidak tahu apa-apa sekarang udah bisa Pak Karo. Jadi saya kira kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tadi saya kira saya sampaikan ini juga tentu mendorong sektor publik ya untuk beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira semua sudah tahu yaitu dengan terbitnya peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peta jalan roadmap Indonesia pada tahun 2021 dan 2024. Ini tentu memberikan satu arahan transformasi digital untuk berbagai sektor, tadi saya sudah sampaikan, tidak hanya sektor strategis tapi sektor-sektor yang lain tentu yang terjadi di Indonesia. Dan kalau kita pikirkan gitu, tentu hal ini menjadi babak baru bagi manajemen pemerintahan di Indonesia dan menjadi solusi strategis untuk kemajuan Indonesia, tadi sudah saya sampaikan, untuk menyesuaikan dinamika perkembangan teknologi informasi serta revolusi industri 4.0. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah berdasarkan kebijakan itu saya kira yang saya sampaikan tadi Perpres 95/2018, seluruh instansi sekarang ini kan Pak Kapusdatin saya kira wajib ya menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan SPBE atau yang dikenal lagi dengan e-government saya kira. Jadi saya kira di kita sudah ada dan sekarang pengolahannya ada di Kapusdatin saya kira ya gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi sekali lagi penerapan SPBE
Ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dan sekali lagi tadi sampaikan ini meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang tadi saya sampaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan TIK ya. Saya kira orang komunikasi sudah tidak asing lagi kalau bicara soal TIK gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana diketahui bersama, tadi saya sudah sampaikan saat ini kemajuan teknologi informasi telah diterapkan dan pemberian layanan. Antara lain saya kira kan banyak kita mengenal, ada yang kenal dengan e-office gitu ya. Kemudian layanan elektronik yang dapat respon kepada pelanggan. Kemudian ada juga yang dikenal dengan paperless ya, office gitu. Kemudian pengarsipan dokumen dengan lebih tertib dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik saya kira. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya secara pribadi menyambut baik gitu ya inovasi dan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan, terutama ini yang akan dilakukan oleh pakar keuangan dan aset, yaitu dalam rangka proyek perubahan, yaitu dengan tadi saya sampaikan di awal dengan istilah SAPU gitu ya gitu. Jadi sekali lagi itu. Jadi saya berharap nanti gini Pak Karo Keuangan Aset, penerapan aplikasi SAPU ini ya nanti diharapkan tentu dapat meningkatkan kinerja TUSI gitu ya. Tadi saya sampaikan TUSI tidak hanya di Sekretariat Jenderal, tetapi juga kalau bisa ya untuk Kementerian Dalam Negeri secara umum gitu. Jadi tidak hanya misalnya untuk Karo, Kapus di lingkungan Sekretariat Jenderal, tapi harapan saya nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan ke Kementerian Negeri atau bisa juga mungkin kepada Pemda gitu kan gitu ya gitu. Jadi sekali lagi manfaat ini saya ingin sampaikan juga ada beberapa hal. Yang pertama adalah pakar keuangan dan aset pernah lapor ke saya, yaitu misalnya untuk pelacakan atau tracking sistem di proses pencairan anggaran dan penyelesaian dokumen pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua ada digitalisasi dokumen pertanggungjawaban, kemudian ada monitoring perkembangan realisasi capaian nilai. Ini yang saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita yang disebut dengan IKPA gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini saya kira cukup bagus juga, yaitu dapat menyajikan layanan informal update, antara lain misalnya realisasi anggaran. Kemudian data uang persediaan atau yang dikenal dengan UP. Kemudian revolving. Kemudian ada istilah TUP gitu ya. Kemudian data supplier dan lain-lain. Jadi saya kira nanti Pak Karo Keuangan, harapan saya mudah-mudahan nanti ini bisa dapat menyajikan tampilan ini gitu ya gitu yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir ini juga dapat menyampaikan informasi langsung kepada pengguna layanan. Tadi Pak Karo Keuangan yaitu melalui pesan elektronik. Misalnya SMS, kemudian WA, WhatsApp gitu ya gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah saya kira yang perlu dicermati nanti oleh pakar keuangan aset, saya kira kalau sudah jadi, artinya kan tidak sesimpel kita membalik telapak tangan, tapi yang penting saya kira adalah nanti soal dalam konteks penerapannya, Pak. Saya kira penerapannya, jadi ini diperlukan satu tahapan proses yang tentu saja nanti saya kira pakar keuangan aset sudah selesai di produk saku gitu ya, tapi juga harus dilakukan sosialisasi misalnya ya bintek gitu ya. Jadi supaya benar-benar aplikasi yang dibangun itu bisa bermanfaat bagi semua pihak saya kira. Jadi harapan saya nanti begitu Pak. Jadi ya itu yang dibilang Bapak tadi sehingga terwujud good governance tadi gitu. Bagi semua gitu ya. Saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi nanti jangka panjangnya pakar keuangan aset tolong juga dilakukan
yang saya sampaikan tadi, misalnya sosialisasi, bintek, kemudian workshop dan lain sebagainya kepada teman-teman kita yang ada di bawah saya kira. Saya kira itu beberapa catatan penting dari saya. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya karena biasa kalau dalam proyek perubahan itu Pak Karotim ya, ujung-ujungnya kan dari mentor itu pasti kan memberikan dukungan Pak. Iya kan? Karena tanpa dukungan dari mentor nilainya pasti kecil. Ya. Jadi sekali lagi ya saya atas nama yang dipertuakan di sini gitu, sekali lagi khususnya kepada Pakar Keuangan Aset, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih gitu ya atas terwujudnya proyek perubahan yang digagas tadi oleh Pakar Keuangan Aset beserta jajarannya. Saya kira ini nggak sendiri kan ya, pasti kan dibantu oleh Bu Melsi dan seterusnya gitu. Timbuk lah pasti Bu Yuni gitu. Makanya saya menyampaikan terima kasihnya tidak hanya Pakar Keuangan, tapi jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan proyek perubahan ini sekali lagi bermanfaat. Ya tadi sampaikan tidak hanya di Sekretariat Jenderal, tapi juga di Kementerian dan Lembaga khususnya. Dan juga saya meminta kepada seluruh kepala biro pusat gitu ya, dan termasuk Sekretaris DKPP ya tentu kita dengan adanya proyek perubahan ini nanti ke depan ya harus bersifat adaptif ya terhadap perubahan ini. Jadi harus ada inovasi terutama dalam mengembangkan tugas di masing-masing Karo dan Kapus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena catatan pentingnya cuma segini, maka dengan mengucapkan Bismillah ya cuma segini Pak, nggak ada lagi. Saya tambahin kelamaan nanti. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman Karo Kapus pada sore hari ini dengan izin dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka launching Saku dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Sekjen menuju ke layar monitor didampingi oleh Karo Keuangan dan Aset. Hadirin dimohon berdiri. Mohon untuk menekan tombol di layar LED. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Hadirin silakan duduk kembali. Saku kan menunjukkan kantong. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan bersama video perkenalan aplikasi Saku. Selamat menyaksikan. Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran, verifikasi anggaran, pengujian dan penandatanganan surat perintah membayar, serta menyusun laporan keuangan. Namun, dalam pengelolaan keuangan tersebut masih terdapat berbagai hambatan. Dengan adanya aplikasi Saku, diharapkan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal menjadi makin baik.
Ya, realisasi. Modern, Terbaik. cepat, lengkap, Mudah. Ikhlas. inovatif, mantap, keren. Aplikasinya simple, gampang dioperasikannya, mantep dah. Dengan aplikasi Saku ini memudahkan kita untuk memonitoring SPP yang kita turunkan ke penguji. Lebih akurat sih, bisa tahu perkembangan sampai jadi SP2D. Dan bisa mengunduh dokumen-dokumen yang kita turunkan, serta bisa mengecek realisasi kita. Aplikasi Saku Keuangan ini dapat dan sangat membantu BPP, khususnya BPP Biro Perencanaan dalam mengawasi pencairan dari kegiatan-kegiatan yang baik yang lalu maupun yang sedang berproses pada saat ini. Begitu juga untuk mengetahui sudah berapa jauh realisasi Biro Perencanaan sampai saat ini dengan data-data yang cukup akurat. Dengan aplikasi Saku ini memudahkan kita untuk mengecek dokumen. Jadi kita bisa tahu dokumen kita itu udah sampai mana. Jadi kita nggak perlu konfirmasi lagi ke verifikasinya. Langsung kita bisa buka aplikasi Saku, kita tinggal cek dan ketahuan udah nyampe mana. Penerapan aplikasi Saku merupakan salah satu upaya dari Biro Keuangan Aset untuk menjalankan amanah Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri agar berinovasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan peraturan perundang-undangan. Adanya aplikasi Saku membawa semangat baru, pelayanan yang lebih inovatif, optimal, tepat waktu, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan aplikasi Saku diyakini dapat mendorong Biro Keuangan Aset menjadi organisasi yang agile, transparan, dan adaptif dengan perubahan. Akhir kata, aplikasi ini bukanlah titik akhir, melainkan awal dari terciptanya rangkaian perubahan sistem pengelolaan keuangan aset di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang lebih baik di masa mendatang.